militer Israel mengatakan pasukannya telah melancarkan operasi darat ke dalam perbatasan jalur Gaza dalam waktu 24 jam terakhir. Operasi darat ini memiliki beberapa tujuan, termasuk mengumpulkan jenazah warga Israel dan melemahkan kemampuan bertempur Hamas. Seperti dilansir Al Jazeera dan Al Arabiya News, Sabtu, tanggal 14 bulan 10 tahun 2023, militer Israel menjelaskan bahwa operasi darat ini terdiri atas misi pertama yang bertujuan mengumpulkan jenazah warga Israel yang hilang dan tertinggal di sepanjang perbatasan jalur Gaza. Militer Israel menyatakan pihaknya mengetahui keberadaan jenazah-jenazah warganya melalui pengawasan udara. Misi kedua dari operasi darat ini, sebut militer Israel, adalah menguras kemampuan rudal anti-tank Hamas di dalam jalur Gaza. Disebutkan militer Israel bahwa pasukan mereka telah menargetkan beberapa posisi Hamas di sepanjang perbatasan jalur Gaza dan akhirnya berusaha mengumpulkan segala jenis informasi soal para sandera yang dibawa ke dalam wilayah tersebut. Selama 24 jam terakhir, pasukan IDF, Angkatan Bersenjata Israel atau militer Israel, telah melancarkan operasi lokal di dalam wilayah jalur Gaza untuk menuntaskan upaya membersihkan wilayah tersebut dari teroris dan persenjataan. Demikian pernyataan militer Israel, seperti dilansir AFP. Selama operasi ini, ada juga upaya untuk menemukan orang-orang yang hilang, imbuh pernyataan tersebut. Militer Israel juga menyebut bahwa benda atau petunjuk apapun yang mereka temukan di sepanjang perbatasan, merupakan informasi penting bagi mereka. Laporan Al Jazeera menyebut bahwa operasi darat itu kini telah berakhir dan divisi infanteri yang masuk ke perbatasan jalur Gaza telah menyeberang kembali ke wilayah Israel bagian selatan. Operasi darat ini dilakukan menjelang serangan darat yang diperkirakan akan dilancarkan Israel ke wilayah jalur Gaza yang berpenduduk padat. Pada Jumat 13/10, waktu setempat, militer Israel memperingatkan sekitar 1,1 juta warga di jalur Gaza bagian utara untuk segera mengungsi ke wilayah selatan, yang diduga karena Tel Aviv akan melancarkan serangan darat. Peringatan itu dikecam banyak pihak termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sepekan terakhir, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap jalur Gaza, untuk membalas serangan Hamas pada Sabtu 7/10, lalu yang menewaskan lebih dari 1.300 orang di wilayahnya. Sekitar 150 orang yang terdiri atas warga Israel dan warga negara asing juga diculik dan disandera Hamas di jalur Gaza. Dalam respons atas gempuran Israel, Hamas menembakkan rentetan roket ke wilayah negara Yahudi tersebut. Sementara akibat serangan udara Israel, otoritas kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 1.800 orang tewas sejauh ini. Pada Sabtu, tanggal 7 bulan 10 tahun 2023, kelompok Hamas Palestina menggemparkan dunia karena melakukan serangan mendadak ke Israel. Pasalnya, kemampuan intelijen dan pertahanan Israel dianggap paling efektif di dunia. Serangan pertama Hamas pecah pada Sabtu dini hari. Faksi Palestina tersebut memulai serangan multi-cabang sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat dengan ribuan roket yang ditujukan hingga Tel Aviv dan Yerusalem, beberapa di antaranya melewati sistem pertahanan Iron Dome dan menghantam bangunan. Terbaru, militer Israel terus mendesak warga Gaza Utara mengosongkan wilayahnya dan pergi ke selatan, meski ramai dikritik lembaga kemanusiaan. Tel Aviv berjanji menyerang Hamas besar-besaran. Angka korban jiwa, terutama dari Gaza juga terus bertambah. Bahkan wilayah Palestina lain, tepi barat sebagaimana dilaporkan Al Jazeera juga dibom tentara Israel. Serangan udara dilaporkan masih terus bombardir Gaza. Senin dini hari, ada beberapa artileri yang dikirim dari posisi Israel, termasuk roket terutama di Gaza bagian utara. Jadi ini adalah garis depan yang sangat aktif. Namun yang menjadi spekulasi semua orang adalah kapan operasi darat ini akan dimulai. Hal ini sudah jelas oleh tentara Israel akan terjadi suatu saat nanti, dengan mengatakan bahwa serangan tersebut akan terjadi dari udara, darat dan laut, muat reporter Al Jazeera. Korban jiwa terus bertambah dari sisi Palestina. Dari data terbaru Kementerian Kesehatan, sejak tanggal 7 Oktober 2.670 warga Palestina tewas karena serangan udara dan bombardir yang dilakukan Israel. Al Jazeera menyebut sebagian besar korban adalah anak-anak dan wanita di Gaza. Setidaknya 9.600 orang juga terluka. Di sisi Israel, korban tewas mencapai 1.300 orang, di mana lebih dari 3.400 orang terluka.
Dengan begitu, jika digabungkan, total korban tewas dari kedua belah pihak mencapai kini hampir 4.000 orang, tepatnya 3.970 jiwa. Gaza sendiri merupakan sebidang tanah sempit yang diapit antara Mesir, Israel dan Laut Mediterania. Wilayah ini telah digempur pasukan Israel sebagai tanggapan atas serangan Hamas akhir pekan lalu. Militer Israel skala besar secara serentak ke Gaza, Palestina, setelah ultimatum 6 jam bagi warga untuk mengungsi sudah terlewati, Sabtu, 14/10. Mengutip dari siaran langsung Al Jazeera dan pemberitaan Jerusalem Post, militer Israel menyatakan tengah mempersiapkan operasi sekaligus dari udara, laut dan darat. Pasukan IDF sudah bersiap komplit dengan alutsista di luar perbatasan jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun sudah mengunjungi prajuritnya yang berada di luar jalur Gaza dan menegaskan untuk mempersiapkan fase selanjutnya. Dalam pernyataannya, militer Israel menegaskan telah merencanakan operasi yang lebih luas ke Gaza untuk memburu milisi Hamas. Berbagai batalion dan pasukan militer dikerahkan di seluruh Israel sebagai persiapan untuk meningkatkan tingkat kesiapan dan persiapan untuk tahap perang selanjutnya, terutama operasi darat besar-besaran. Demikian pernyataan IDF seperti dikutip dari Al Jazeera. Sementara itu, mengutip Jerusalem Post, disebutkan IDF didukung tim komando cadangan yang kuat disertai dukungan logistik yang luas untuk maju ke tahap berikutnya. IDF menyatakan Angkatan Darat serta Divisi Teknologi dan Logistiknya mempersiapkan menghadapi konflik yang meluas. IDF mengatakan hal ini termasuk mendirikan pusat logistik canggih untuk menyesuaikan peralatan unit tempur dengan kebutuhan mereka dengan cepat. Sebelumnya, IDF memberi ultimatum tenggat waktu 6 jam bagi warga sipil di Gaza untuk segera mengungsi. Tenggat waktu itu pun sudah berakhir pada Sabtu petang, pukul 16 waktu setempat, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi basis militer mereka, Israel Defense Forces, IDF, di luar jalur Gaza. Video kunjungan Netanyahu itu menyebar pada Sabtu, 14/10 ini. Dalam kunjungannya itu, Netanyahu yang terlihat menggunakan rompi anti peluru berbicara kepada para pasukan Israel di sana. Kalian siap untuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya akan datang. Demikian pernyataan Netanyahu dalam video yang disebar kantornya seperti dikutip dari Reuters. Namun, tak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tahap selanjutnya. Militer Israel dengan alutsista komplit sudah bersiaga di luar jalur Gaza itu. Dalam video itu pun Netanyahu tak melanjutkan pernyataan menjelaskan maksud dari tahap selanjutnya, itu. Dalam video yang dibagikan lewat akun media sosial X Twitter resmi Netanyahu, terlihat pemimpin Israel itu berbincang dan menyapa dengan sejumlah prajurit di basis militer di luar Gaza. Dia pun mendengarkan penjelasan dari komandan IDF di sana, Kemenkes Palestina. Dalam pernyataan yang dirilis Sabtu seperti dikutip dari Reuters, menyatakan jumlah korban terbanyak selama periode serangan Israel setidaknya sepekan terakhir adalah di Gaza, yakni mencapai 2.215 korban tewas, dan 8.715 terluka. Sementara itu, mengutip dari CNN pada Sabtu malam WIB, UNICEF mencatat lebih dari 700 anak-anak tewas di Gaza, dan 2.450 anak-anak lainnya terluka. Berdasarkan laporan terakhir dari otoritas kesehatan lokal dan media, setidaknya ada 2.215 warga Palestina dilaporkan tewas, termasuk lebih dari 700 anak-anak.